Oke, selamat pagi semua teman-teman. Pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat kah? Oke, kita akan mau mulai pertemuan kita hari ini. Maka karena itu, mari kita hidupkan kamera kita dulu. Silakan on kamera kalian semua. Baik. Banyak yang belum. Baik. Kita hari ini masuk ke pertemuan 6. Nanti kita akan membahas sedikit tentang proposal dan juga hal yang perlu dikumpulkan pada ujian nanti. Nanti tanggal 27 kan udah buka tuh soalnya, tapi nanti kita akan lihat sedikit soalnya itu seperti apa. Lalu untuk pertemuan 8 diharapkan ada beberapa mata kuliah praktikum ya. Kalau sudah oke, berarti kita akan melakukan pertemuan secara hybrid untuk beberapa mata kuliah berpraktikum. Nanti ada beberapa mata kuliah yang mudah-mudahan disetujui untuk dilaksanakan praktikum di kampus. Jadi kalian wajib, apalagi udah semester 5 ini, banyak yang nanti kalian, kayaknya angkatan kalian yang mulai pertama untuk melakukan hybrid. Jadi saya harapkan untuk angkatan kalian ini sudah melakukan vaksinasi minimal sekali ya. Kalau belum sekali berarti mohon maaf tidak bisa mengikuti perkuliahan hybrid. Jadi kalian masih harus online. Lalu ada persetujuan dari orang tua atau wali, itu wajib ada. Kalau orang tua atau wali tidak memberikan izin, maka teman-teman tidak bisa melakukan perkuliahan secara hybrid. Oke? Jadi itu disiapkan ya, di kelas sebelah juga saya udah bilang ini hal tersebut itu wajib disiapkan kalau kalian mau mengikuti perkuliahan praktikum hybrid ya. Jadi setelah UTS itu akan dilaksanakan. Jadi dari sekarang disiapkan untuk suratnya dan juga bukti bahwa saya sudah divaksin minimal sekali. Gitu. Kita masih mengusahakan untuk sinkronisasi dengan Peduli Lindungi, tapi untuk sementara masih digunakan di sektor usaha, jadi di pendidikan belum ya. Jadi kita akan mengkolek secara mandiri. Nanti mungkin dari BIA atau nanti dari Prodi aja yang buat untuk pengumpulannya. Jadi itu harap teman-teman sudah mempersiapkan ya dari sekarang. Apalagi ini udah pertemuan 6, besok udah 7, dikit lagi masuk 8, udah hybrid. Oke? Ada yang tinggal di luar Tangerang? Tangerang, Jakarta, ada yang di luar? Raise your hand. Ada? Atau semuanya di sini? Oh, ada yang di luar. Saya di luar, Bu. Kalau di luar gimana, Bu, nasib saya? Saya nggak ikut berarti ya.
Oke. Di kelas ini kayaknya tidak terlalu banyak yang ada di luar ya. Di kelas lain, kelas C kemarin hampir setengah ada di luar. Oke. Baik. Nanti untuk perkuliahan hybrid kayaknya kita hanya melakukan secara pilot project untuk beberapa kelas. Tapi saya harapkan ini nanti juga menjadi pada semester berikutnya mungkin lebih banyak lagi kelas hybrid yang kita buka ya. Kita lihat dulu. Mudah-mudahan nggak ada yang tertular COVID ketika pertemuan tatap muka dimulai ya. Amin ya. Amin Bu. Kami udah besar masalahnya, udah gede. Amin ya kami. Baik. Hari ini kita mulai pertemuan kita. Lanjut ya dari yang kemarin. Hari ini pertemuannya kemarin kita udah cerita tentang regresi dan juga temannya yaitu DTL. Hari ini kita cerita yang berbeda lagi. Bagaimana? Kuliah machine learning aman ya? Masih waras ya? Masih oke? Atau ada yang udah tidak oke? Cuma kuliah apa begitu kan? Udah banyak tugasnya, algoritmanya kebanyakan. Enggak, saya belajarnya Bu. Ya jangan menyerah dulu ya. Oke. Minggu lalu kita belajar DTL. Ya kan? Anda belajar regresi dan juga DTL. Ya. Regresi dan decision tree learning. Saya harapkan ini sudah dipahami dengan baik. Kalau lihat dari tugasnya ada beberapa yang sudah kumpul, udah lumayan bisa dipahami dengan baik. Jadi dipahami ya kalau regresi itu dia mengerjakannya dengan teknik numeris ya. Sedangkan DTL ini dia lebih pada melakukan pembedaan objek atau kita melakukan secara kategorial ya, secara kategorial. Jadi kalian harus bisa membedakan ini. Bisa nggak Bu, saya kalau punya satu dataset, tetapi saya mau melakukannya secara regresi dan juga saya mau mengecek dia secara kategorial, kan sama-sama supervise. Bisa nggak datanya seperti itu? Ya, bisa aja tergantung apa yang kalian mau pakai, ya. Apa yang menjadi goal kalian, ya. Menjadi goal kalian itu apa? Kalau goal kamu itu saya hendak membedakan objek, itu bisa, ya. Ataupun saya mau mencari berapa nilai hasil prediksi ke depannya. Nah, itu bisa. Nah, kalau kalian cermat membaca misalnya di Kaggle atau di NVIDIA atau dibaca di UC Machine Learning, itu satu dataset sifatnya bisa banyak. Ya, satu dataset itu sifatnya bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Tergantung misalnya saya memakai misalnya di UC itu ada dataset balloons.csv atau ada yang dipickleskan misalnya dataset Pima Indian. Ya, itu tergantung apa yang mau menjadi tujuan kalian ya, apa yang menjadi tujuan kalian. Itu bisa kalian modifikasi. Jadi ketika muncul di tugasnya, oh kamu harus menggunakan dataset ini, satu dataset untuk melakukan beberapa percobaan, itu bisa kamu pakai atau bisa kamu lakukan. Jadi pahami, kemarin kita juga sudah mempelajari kalau saya mempelajari dengan regresi, berarti saya bisa menggunakannya untuk melakukan prediksi. Lebih spesial lagi saya bisa menggunakannya untuk forecasting ataupun proyeksi. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan dalam terminologinya, yaitu ada penggunaan untuk masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Gitu. Jangan kalau DTL bisa lah ya, DTL ini bisa
kemarin kita melihatnya secara ada algo ID3, ada C45 dan perkembangannya. Ada kalau kalian baca lagi ada C5.0, ada J48, ada CART dan sebagainya. Intinya dia itu punya istilahnya punya orang tua ya, punya akar yang nantinya di bawah akar itu ada cabang ya toh, ada cabang yang di bawah cabang itu boleh saja ada ini istilahnya node internal ataupun di bawahnya itu ada yang kita sebut sebagai terminal atau daun. Ya, kalau udah daun ini berisi kelas target. Ya, kelas targetnya saya itu apa? Sedangkan kalau cabang ini dia akan berisi field dari yang ada di isian fitur kalian. Ya. Nah, ini silahkan gimana cara splittingnya. Kemarin splittingnya bisa binary ataupun multi splitting. Jadi lebih dari 2 kaki yang ada di bawah ini. Gitu. Bisa lah. Nah, ujung-ujungnya modelnya yang diciptakan itu apa? Modelnya adalah ini, pohon keputusan. Ya. Nah, kalau kita baca kemarin ini bagus karena apa? Ini dia menghasilkan pohon rekursi yang nantinya diharapkan tidak mengalami kita sebut sebagai overfit. Gitu. Nah, karena dia tidak mengalami yang namanya overfit dan diharapkan tidak mengalami overfit, maka ada yang kita sebut sebagai pruning ya. Nanti pruning pada pembelajaran tentang asosiasi learning ya, di unsupervised itu lebih saya tekankan lagi. Gimana cara saya pruning yang baik ya? Pruning itu berarti yang sering-sering muncul saya tinggalkan. Kalau yang nggak sering-sering muncul nilainya berarti daripada informasinya itu nggak dipakai-pakai berarti saya buang. Ya. Nah, untuk memecah ini kemarin bisa digunakan berbagai cara. Contohnya kita menggunakan entropi lalu gain ataupun ada yang dibaca kita bisa menggunakan Gini index. Ya, ada bisa menggunakan kalau melihat keteracakan dalam satu fitur selain menggunakan entropi, kalian bisa menggunakan chi-square dan sebagainya. Intinya itu akan mengukur berapa puritas dari fitur yang kalian pakai. Gitu. Itu kemarin yang kita pelajari soal DTL dan juga regresi. Nah, hari ini kita jalan algoritma baru yang kita sebut sebagai IBL atau dia hanya didasarkan pada vektor data, instance. Ya, instance Anda aja. Berarti berdasarkan apa? Berdasarkan ini ya, berdasarkan vektor data, vektor atau objek atau titik data, ya, instance. Dilihat apa? Hanya dilihat perbedaan karakternya aja, karakteristik dari data kita. Ya, jadi satu objek itu bedanya itu gimana? Kalau dia dianggap, oh dia mirip, berarti itu kita anggap dia berada di dalam suatu tempat yang sama, satu kelas yang sama. Nah, ini konsep ini hampir mirip-mirip dengan kita belajar tentang unsupervised setelah UTS ini ya. Setelah UTS nanti kita belajar unsupervised. Mirip, tetapi yang di sini kita akan membangun model. Ya, membangun model. Jadi kalau unsupervised itu dia tidak membangun modelnya ada, tetapi dia lebih melihat kepada partisi ataupun densitas ataupun hierarkinya itu seperti apa. Kalau ini agak sedikit beda, jadi ada proses pelatihan yang terjadi di dalam learning tersebut. Gitu ya, agak beda. Nah, yang ini hari ini kita akan belajar tentang ini, nearest neighbor terminologinya dan variasi-variasi dalam NN tersebut. Nah, NN ini di sini saya sebut NN biar pendek ya. Agak rancu kalau NN juga kita sebut sebagai neural network, tapi dalam hal ini terminologi sini kita sebut sebagai nearest neighbor. Ya. Ya.
IBL. IBL ini salah satu algoritma yang paling banyak dipakai, lalu paling gampang diterapkan. Kenapa? Karena sifatnya itu apa ya istilahnya? Kalau bisa dibilang dia sangat simpel untuk dijalankan. Ya. Ketika kalian punya instance, lalu kalian modifikasi, masukkan ke dalam suatu query, dia akan melihat perbedaan antara dia dengan instance lain, aproksimasinya, kedekatannya itu berapa banyak. Ya. Kalau dia sangat berbeda berarti tadi seperti yang dibilang berarti dia akan berada di kelas yang berbeda. Ya. Nah, ya. Jadi sesimpel itu kalau kita mengartikan IBL. Ya. Nah, meskipun dia diterapkan ke dalam yang namanya data yang sangat kompleks, jadi ada berbagai tipe-tipe data ya, datanya dari NOIR itu ada berbagai tipe, dia bisa mengeneralisasikan bentuk-bentuk data tersebut. Ya, karena apa? Dia hanya melihat semua satu objek itu adalah suatu kasus. Jadi kalau ada tipe data baru, bukan tipe, ada data baru yang masuk, berarti dia akan mencocokkan ke dalam kasus yang sudah ada. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai CBR atau case-based reasoning. Jadi reasoningnya itu sangat sederhana. Sudah ada instance-instance atau record atau objek yang ada, dia sisa mengecek tuh kasus yang baru itu mengecek. Oh, ini kasusnya mirip nih. Udah mirip berarti data atau vektor yang saya tidak punya kelas target tersebut, dia masuk ke dalam kelas target tersebut. Ya. Jadi dianggap bentuk itu adalah apa ya istilahnya ya? Bentuk yang sudah ada itu adalah modelnya. Berarti data aktual yang kalian punya, yang kalian ambil di lapangan, itu akan menjadi semuanya data latih untuk membentuk model. Nanti berbeda dengan pembelajaran tidak terbimbing atau unsupervised, di mana kalau unsupervised tersebut, semua data itu akan terpartisi. Ya, semua data terpartisi. Jadi bisa dilihat secara densitas, bisa dilihat secara asosiasinya, bisa dilihat secara hierarkinya. Ya, ataupun lebih banyak lagi dilihat secara grid-nya dan sebagainya. Nah, beda ya dengan IBL ini. Jadi terminologinya agak sedikit berbeda. Jadi seperti yang tadi dibilang, adapun kelebihan dan kekurangan dari kalau kita menggunakan IBL ini. Nah, kelebihannya yang tadi udah dibilang modelnya itu tergeneralisasi ya. Jadi data itu tidak sekompleks kalau kita menggunakan algoritma lain. Jadi misalnya kalau yang kemarin kalian belajar tentang LDA, LDA itu kan dia harus mencari hyperplane ya. Hyperplane dia itu bergerak terus. Bergerak terus berarti apa? Dia kan agak sedikit kompleks. Ya, kalau ini less kompleks. Ya, jadi kompleksnya tidak terlalu tinggi ketika kalian memakai pembelajaran dengan instance basing. Tapi yang selanjutnya, kalau dia punya kelebihan, otomatis punya kekurangan. Nah, kekurangannya itu berhubungan dengan cost. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau kita menggunakan high dimensional data atau kita sebut seringnya sebagai big data, berarti cost yang dikeluarkan itu juga banyak. Dalam hal ini untuk waktu kerja dan juga penggunaan memorinya, ya sangat tinggi. Jadi bisa dipikirkan setiap satu kasus dia akan mengecek ke semua objek yang ada di dalam dataset tersebut. Ya, begitu. Jadi untuk kompleksitasnya sangat tinggi, ya, kompleksitasnya sangat tinggi. Nah, selain itu untuk kekurangan lainnya dia sensitif kepada hal yang disebut sebagai curse of dimensionality. Ya, nah ini kenapa disebut sebagai permasalahan curse of dimensionality? Kalau dimensinya itu sangat tinggi, dimensi dalam hal ini kita sebut sebagai fitur ya. Dimensinya itu sangat tinggi, berarti teman-teman akan kebingungan ya
ketika melakukan pemetaan, ya, ataupun datanya rekornya sangat banyak, itu juga menjadi satu persoalan. Tapi yang menjadi permasalahan terbesar di sini adalah dimensionalitasnya. Ya, jadi ujung-ujungnya kita buat apa? Ada yang kita sebut sebagai pembobotan, ataupun kita bisa melakukan validasi silang untuk menghindari yang namanya curse of dimensionality ini. Ya, untuk validasi silang dan sebagainya mungkin seringnya kita sudah pakai ya ketika di praktikal. Itu kita misalnya memakai train test split model seleksi, ya. Train test split itu termasuk teman-teman sudah mempelajari tentang validasi silang. Kenapa kita perlu melakukan validasi silang? Validasi silang dengan harapan tersebut dia bisa merepresentasikan data yang mau kita pakai. Ya, jadi 0,15, 0,2 test setnya seperti itu, berarti dengan artian itu seperti apa? Berarti 20% data saya itu akan saya tes untuk 80% data yang saya jadikan dia sebagai model. Gitu. Oke. Nah, untuk classifier secara instance based kalau digambarkan bentuknya seperti inilah. Jadi dia hanya berdasarkan case, ya. Ini saya punya fitur sampai n. Ya, saya punya fiturnya sampai n ini dari 1 sampai n. Ketika saya jadikan ini sebagai data latih, ya, data latih, ya, atau data training, ya. Datang ujuk-ujuk satu data yang tidak punya kelas atau unseen case. Ini datanya tidak punya kelas. Dia akan mengecek ke seluruh data yang ada di dalam sini, dalam data training ini. Jadi setiap record, setiap objek dia akan mengecek. Gak hanya satu, tapi dia mengecek semuanya. Entah di kelas A, di kelas B, di kelas C, dia akan mengecek semuanya. Jadi dia akan memilih dan melihat saya lebih dekat kemana. Ya, sehingga ujung-ujungnya dia bisa melakukan prediksi, oh saya ini masuk ke kelas A, oh saya masuk kelas B, ataupun saya masuk ke kelas C. Ukurnya gimana? Ukurnya kemarin kita menggunakan teknik pengukuran jarak. Ya, pengukuran jarak. Nah, ini ya nanti jarak ini yang bisa kita akan mengukur ke dari sini ke sini. Ya, jaraknya bisa menggunakan apa aja, bisa apa aja. Bisa dihitung secara similaritas kalau data teman-teman itu adalah diskrit, ya, Tanimoto dan teman-teman, Jakar, itu bisa diukur, ataupun dihitung secara dissimilarity kalau teman-teman punya data yang kita sebut sebagai data kontinu, Euclid, Manhattan, Canberra, dan sebagainya, entah L1 norm ataupun L2 norm. Ya, nah, tapi biasanya yang sering-sering dipakai secara generalisasi itu adalah Euclid, ya, jaraknya Euclid, ya, Euclidean, di mana dia menyatakan kalau Euclidean ini menyatakan kalau dua titik yang berbeda itu jarak terdekatnya berada di dalam garis miring. Nah, berbeda kalau kita menggunakan city block atau Manhattan, dia mengatakan sudut terdekat itu adalah jarak terpendek, ya kan? Nah, tapi sering-seringnya pada IBL karena datanya kebanyakan data kontinu, ya, dia menggunakan Euclid. Nah, Euclid ini juga memberikan kontribusi yang cukup lumayan kalau teman-teman terjadi isu yang namanya curse of dimensionality. Ya, gitu. Jadi kalau datanya, mungkin saya udah gambarkan di sini. Kalau datanya berbentuk sekian, maka nanti dia akan berbeda bentuknya. Ya, hasil datanya nanti itu berbeda. Nah, ini Euclid-nya ini yang akan sedikit menghasilkan bentuk jarak yang nantinya sedikit memberikan kontribusi terjadinya isu yang kita sebut tadi curse of dimensionality. Nah, IBL ini ada beberapa cara, ya. Yang pertama kita pakai secara rote learner dan juga kita sebut sebagai nearest neighbor. Nah, rote learner ini lebih dekat kepada CBR,
Ya, jadi dia akan melakukan pengingatan memorisasi semua data training teman-teman. Nanti dia akan hanya melakukan perhitungan berdasarkan insight. Ya, jadi dia hanya melihat. Nah, yang satu lagi ya, ataupun kalau yang rote learner ini kita kemarin kalau belajar di AI itu yang kita sebut sebagai blind search. Ya, blind search-nya itu. Nah, kalau yang lebih selain root learner, ada yang lebih sering dipakai itu yang kita sebut sebagai nearest neighbor. Nah, nearest neighbor ini variannya banyak dan menjadi salah satu dari algoritma 10 algoritma yang sering-sering kita gunakan sebagai seorang data scientist. Nah, nearest neighbor dia menggunakan prinsip saya punya berapakah tetangga terdekat sehingga data yang masuk itu, data yang nggak punya label, dia akan mengukur ke beberapa K saja. Jadi tidak menggunakan semua entire training data. Ya, kalau dia entire training data, otomatis kan lumayan komputasinya lumayan mahal ya. Kalau ke hanya beberapa K yang terdekat, itu berarti lebih mudah untuk kita gunakan. Ya. Nah, jadi kita banyak menggunakan ini. Nah, ada yang kita sebut sebagai nearest neighbor, ada template reduction, ada yang kita sebut sebagai penggabungan dia dengan SP, ya, ada penggabungan dengan unsupervised, ya. Jadi itu beberapa variasi dari kita menggunakan nearest neighbor. Nah, nearest neighbor juga kita gunakan dia sebagai template kita bisa gunakan sehingga nilainya tereduksi atau data trainingnya tereduksi sehingga cost-nya waktu perhitungan jarak tidak digunakan semuanya. Nanti kita akan melihat bentuk-bentuknya seperti apa. Oke, kita lihat dulu terminologi sedikit dari NN ya, classifier dengan NN. Tadi udah dibilang ya, termasuk salah satu dari 10 top 10 algoritma yang digunakan dalam machine learning atau dalam kita menggunakan penggalian data. Basic idea-nya seperti ini. Kita punya data training seperti ini. Dan saya punya test record. BB. Dia bilang begini. Kalau ya ada satu binatang atau hewan ini jalannya kayak bebek, suaranya kuek-kuek-kuek seperti bebek, ya. Tampilannya seperti bebek, mungkin dia itu bebek. Ingat, dia menggunakan kata mungkin. Mungkin aja dia itu bebek. Nah, supaya dia tahu dia itu mungkin bebek atau tidak, biasanya dia akan mengukur tadi distance ya, dihitung. Misalnya dengan Euclid. Dihitung, masuk ke sini, ya, masuk ke sini. Nah, dari semua training record yang dihitung, dia akan mengumpulkan mana sih yang paling dekat dengan saya. Oh, misalnya yang paling dekat dengan dia adalah record ini dengan record ini. Dipilih karena dia paling dekat. Nah, dia paling dekat, maka karena dia sudah dihitung yang paling dekat, maka bisa dibilang, oh dia itu bebek. Ya, mungkin dia itu bebek. Seperti itu. Jadi basic idea-nya adalah seperti itu. Nah, beberapa hal yang harus dibutuhkan di dalam nearest neighbor classifier, yaitu yang pertama, otomatis kalian harus punya dataset yang tersimpan di dalam sistem kalian. Nah, ini yang kita sebut sebagai data aktual. Nah, data yang kita ambil di lapangan, kita akuisisi di lapangan dan sudah mengalami pra-proses yang baik, ini kita sebut sebagai data aktual. Yang kedua, yang apa yang harus saya punya? Yang kedua, saya harus bisa menggunakannya dengan cara hitung data antara unseen data dengan data aktual saya atau data training saya. Lalu apa? Saya harus bisa tahu berapa tetangga terdekat saya untuk bisa nantinya data yang tidak punya kelas itu punya kelas. Ya.
Jadi gimana caranya? Yang pertama, silakan teman-teman hitung distance-nya atau jaraknya dari data training ke unseen datanya. Diidentifikasi berapa yang terdekat, misalnya 10 dan sekian. Nanti dilihat kita menggunakan voting yang paling banyak atau kita sebut sebagai majority vote. Dihitung, misalnya kelasnya 2, ada 10 tetangga terdekat. Kelas A diberikan ada 7, kelas B diberikan ada 3, otomatis data yang unknown record ini dia masuk ke kelas A karena dia lebih banyak, ada majority vote-nya kan? Seperti itu. Jadi konsep dari NN classifier adalah sesederhana itu. Ya, gitu. Jadi, yang pertama, kalian harus bisa menghitung jaraknya. Nah, jarak itu setelah teman-teman hitung, dia kan kita harus tahu oh berapa K-nya. Kalau dilihat sini, K-nya itu bisa beragam. Jadi, misal saya punya data yang nggak punya record di sini, saya kalau dibilang K-nya cuman 1, otomatis rentang areanya itu adalah di sini. Terdekat misalnya terukurnya cuma di sini, otomatis dia ini kelasnya mengikuti kelas ini, berarti kelas strip misalnya. Kalau dia bilang K-nya 2, berarti dia akan mengambil 2 paling dekat di sini dan di sini. Ya. Kalau 3, berarti dia akan ambil 3 yang terdekat dari dia. Ya, diambil 3 paling terdekat di dia. Begitu. Oke? Nah, kalau digambarkan secara Voronoi atau kita sebut sebagai diagram lebah madu, sarang lebah madu, bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita gambar secara lebah madu. Nah, ini kan kalau kita hitung pakai Euclid, biasanya dia akan berbentuk demikian. Ya. Nah, bisa dilihat tuh batasan-batasan antara setiap titik ke titik yang nggak punya kelasnya atau ke data tesnya. Jadi begitu ya. Nah, untuk mengukur jarak, seperti yang tadi kita sudah bilang, kita bisa menggunakan beberapa perhitungan jarak. Nah, yang biasa kita pakai, kita sebut sebagai Euclid. Nah, di mana Euclid ini kita bisa mengukur antara dari P dikurangi Q ke I, dipangkatkan 2. Ya. Antara apa? Antara data tes terhadap data latihnya. Ya. Data tes terhadap data latihnya. Ini terhadap ya, terhadap data latihnya. Jadi itu yang harus kalian pahami dengan baik. Oke? Nah, kalau sudah tadi sudah dibilang kita bisa menghitung majority vote. Nah, sering-seringnya ada juga kita akan mengukur yang namanya bobot. Nah, kenapa sih bobot ini perlu kita hitung? Kita bisa bayangkan aja kalau kelasnya itu memiliki nilai majority vote yang sama. Nah, sehingga untuk menggabungkan kelas tersebut, kita perlu yang namanya pembobotan. Nah, pembobotan ini kita ambil inverse dari kuadrat jarak. Ya, pembobotan tetangga terdekat berdasarkan jarak. Jadi diambil inverse kuadrat jarak. Gitu. Oke. Jadi itu ya tentang nearest neighbor. Nah, untuk nearest neighbor, majority voting ini jadi pendekatan yang menggunakan label kelas sehingga kita perlu menghitung faktor bobot yang sering diambil dari inverse kuadrat jarak ini, sehingga ini rumusnya. Mungkin kalau kalian bingung, saya bisa tulis begini, W sama dengan 1 per jarak P ke I kurang Q ke I pangkat 2. Ya. Oke. Saya ulangi. Jadi isu yang sering terjadi dalam NN klasifikasi
adalah seperti ini ya. Salah satunya ini yang menjadi concern kita dalam melakukan pembangunan model dengan NN. Ya, di mana terjadi yang namanya isu penggabungan label kelas. Ya, metode yang paling sederhana memang kita menggunakan majority vote ya, seperti yang kita pakai ini. Nah, tetapi kadang-kadang majority voting ini kalian kalau punya dataset yang besar ya, masalah bisa terjadi jika tetangga terdekat mempunyai jarak yang variasinya sangat banyak. Ya. Seperti yang ini. Ini. Gitu ya. Ini lebih dekat, tetapi dua ini dia lebih jauh tetapi lebih banyak. Nah, ini. Jaraknya bervariasi, tetapi tetangga yang terdekat ini lebih andal, dia menunjukkan kelasnya. Atau misalnya ada satu lagi deh, kelas strip di sini. Sama-sama dua kan, sama-sama 2 dan 2. Nah, itu gimana caranya? Jadi biasanya kita akan mencari inverse dari kuadrat jarak. Nah, itu salah satu isu yang terjadi di dalam NN klasifikasi. Nah, yang kedua mungkin isu yang sering-sering kita dapati di dalam NN klasifikasi adalah gimana cara saya memilih K. Kalau K-nya itu terlalu kecil, misalnya Anda bilang K saya sama dengan 1. Noise ini. Ya, noise. Seringnya kalau seperti itu datanya besar berarti noise. Apa sih noise itu? Noise atau derau merupakan pengukuran yang salah. Ya, sehingga hasil prediksi sensitif terhadap keberadaannya. Anda bisa bayangkan, ya, kalian bisa bayangkan kalau dia bilang K sama dengan 1, ini bisa dia ukur ke sini, ini mungkin dia bisa ukur ke sana. Ya, pengukurannya itu bisa salah. Tapi kalau dia itu terlalu gede, dia bisa menghancurkan lokalitas dari dataset yang kalian punya. Gitu ya. Bisa aja tetangga itu merupakan bagian dari kelas yang lain. Seperti itu. Jadi kalau K-nya 1 salah, Bu? Enggak. Kalau datanya itu enggak terlalu besar, misalnya di bawah 100 atau 50 data, 20 data, ya sah-sah aja kalian pakai K-nya sama dengan 1 ya. Malahan itu bisa menjadi K yang terbaik sehingga computational cost-nya tidak terlalu besar. Tetapi kalau kalian bekerja pada data yang dimensionalnya tinggi ataupun data yang bervariasi bentuk fiturnya, lalu besar juga rekornya, nah itu bisa menjadi satu hal yang salah terjadi pengukuran. Nah, kalau datanya K-nya sangat tinggi, itu juga bisa menghancurkan lokalitas teman-teman. Ya, begitu. Nah, ada juga yang menjadi isu selanjutnya adalah scaling issue. Scaling issue karena tadi dia bekerja bisa apa aja di fitur apa saja, berarti scaling issue ini menjadi salah satu hal yang penting. Ya, ini kita bisa yang namanya redundancy untuk data. Nah, seperti itu. Nah, karena nilainya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan processing, entah dia menggunakan standard scaler atau min-max scaler, boleh ya. Ya, seperti itu. Oh, ini tadi untuk tadi sudah kita sedikit cerita untuk Euclid measure atau pengukuran secara Euclid, sering-seringnya dia pada high dimensional data dia terjadinya curse of dimensionality. Gitu. Nah, supaya dia itu seringnya tidak terjadi, maka kita butuh transformasi data. Ya, transformasi data dari pra-processing berguna di sini. Ya, ini tadi udah salah satunya silakan teman-teman bisa menggunakan cross validasi untuk mengeliminasi yang namanya curse of dimensionality.
Jadi itu beberapa isu, dan isu selanjutnya adalah bagaimana cara saya memilih K. Apakah K saya kalau besar itu merupakan hal yang terbaik? Kan K itu bisa, kalau kalian punya banyak data aktual sebanyak N, ya sebanyak N, besaran K itu bisa berkisar antara K sama dengan 1 sampai dengan K itu sama dengan N kurang 1. Apakah K saya kalau misalnya ada 100, K 99 itu baik? Nah, tadi kembali lagi, gimana saya memilih K yang terbaik? Anda bisa bayangkan kalau K saya terlalu besar, berarti lokalitas dari dataset Anda itu biasanya hancur berantakan. Kenapa saya bilang hancur berantakan? Jadi nggak tahu tuh, jaraknya bisa bervariasi. 100 data, K-nya ada 60. Ya pernah saya coba, ya hanya Tuhan yang tahu itu hasil akurasinya. Begitu. Ya. Jadi kadang-kadang disebut di sini impossible in practice. Ya, karena apa? Sampel yang kalian punya pasti terbatas. Finite, terhitung. Gitu. Jadi gimana cara saya menggunakan atau saya bisa memilih K yang baik? Nah, sering-seringnya ada di beberapa buku di Tan Steinbach, itu dia, makanya saya tulis di sini. Paling gampang dia menggunakan ini. K-nya itu pastinya ukurannya lebih kecil dari akar N. Jadi misalnya N kalian itu ada 100, maka K-nya itu berkisar 1 sampai 9. Gitu. Ya. Berkisar 1 sampai 9. Berapa yang terbaik? Enggak tahu. Silakan kalian istilahnya menggunakan tuning parameter untuk K. Jadi dia akan mengecek 1 sampai 9 itu mana yang memberikan nilai terbaik. Nanti setelah UTS kita akan melihat gimana cara saya melakukan tuning parameter. Jadi semua algoritma itu bisa kita lakukan tuning parameter, ya. Kalau di algoritma SP kita menggunakannya tuning hyperplane. Begitu. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi udah cerita nih sensitive to noise. Kalau dia cuma 1, sangat noisy sample. Ya. Begitu. Terjadi banyak pengukuran ya salah. Oke. Ya. Kalau terlalu besar, tadi saya sudah bilang lokalitas teman-teman akan hancur. Kalian lokalitasnya, kalau datanya cuma 100, kalau digambarkan di buku Guterres ini bentuknya berantakan sekali. Ya. Begitu. Caranya paling gampang gimana? Ya kita sampling. Sampling menggunakan apa? Menggunakan validasi silang. Nah, apalagi kita bisa menggunakan cross validasi, leave one out cross validasi, dan berbagai macam bentuk cross validasi. Dengan harapan apa? Setiap data tersebut bisa mempunyai pengalaman menjadi data training. Gitu. Kalau itu ide dasarnya kalau kita menggunakan fault cross validasi. Itu ya. Nanti kita belajar itu ketika gimana kita menggunakannya untuk model seleksi. Udah ngap saya, Bu. Entah apa ini. Jadi, gitu ya. Untuk NN, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Baca sendiri lah, kelebihannya otomatis dia itu gampang, mudah dipahami. Kalau dia itu bisa mengeneralisasi semua fitur. Ya, dia cepat juga. Noisy training data, kalau kalian tepat memilih K, dia aman. Gitu, ya. Sedangkan kelebihannya otomatis tadi cost-nya, kalau kalian memiliki dataset yang besar, ya. Slow, karena dia harus mengukur setiap data tes ke data trainingnya. Gitu. Kalau dia itu besar, berarti kalian harus membutuhkan penyimpanan yang banyak, ya, dan sebagainya. Jadi ini lebih concern kepada, kalau kekurangannya concern kepada cost ya, memori.
Jadi gimana caranya? Kita akan bisa melakukan secara indexing dengan multidimensional tree atau kita sebut sebagai KD tree. Nah, KD tree itu nanti kita lihat bentuk tree-nya itu kita bisa menggunakan penggabungan dengan cara template reduction, bisa menggunakan penggabungan dengan SP dan juga partisi algoritma. Nanti kalian bisa melihat bentuk-bentuknya. Kalau dua seperti ini, nah ini apa nih sebenarnya kalau yang garis-garis merah ini? Ini adalah bentuk tree-nya. Ini ya kalau di unsupervised kita sebut sebagai dendrogramnya itu adalah seperti apa. Jadi banyak kita akan bercerita ke sana ya. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Ya. Untuk searchingnya, bentuknya adalah seperti ini ya. Untuk ukurannya sebanyak big ON. Untuk kedalaman otomatis log N. Nah, big O log N. Untuk konstruksinya N log N. Untuk kompleksitas ini saya rasa sudah pernah dipelajari ya. Worst case-nya adalah big ON, tapi kebanyakan terjadi adalah log N. Jadi kalau log N berarti dia jalannya lebih cepat ya dibandingkan dengan big ON. Oke. Jadi kalau yang pertama dia jalannya secara eksponensial, big ON kuadrat. Tapi kalau kita menggunakan binary tree, otomatis dia akan mereduce kompleksitas dari nearest neighbor Anda. Oke? Ini apa, Bu? Lupa saya. Maka, sering-seringnya, nearest neighbor kita sebut sebagai pembelajaran yang malas. Ya, kenapa saya sebut pembelajaran yang malas? Kalau secara general, saya bisa bilang begini. Kenapa dia disebut sebagai pembelajaran yang malas? Karena dia seringnya menunda proses pelatihan. Dia tunda proses pelatihan. Kenapa? Semua data aktual saya pakailah sebagai data training. Dia tunda proses pelatihan, malahan kalau datanya tidak terlalu banyak, dia tidak melakukan pelatihan sama sekali. Sampai ada data uji yang datang, ya, mau tahu, oh saya label kelasnya apa. Nah, itu metode algoritma ini baru menjalankan metodenya. Sehingga less time learning. Ya. Berbeda kalau kita menggunakan DTL kemarin, ya, ataupun nanti kalian belajar ANN, Artificial Neural Network, ataupun besok kita belajar NBC atau Naive Bayes Classification, itu beda. Dia sangat menggunakan secara eager learning. Ya, dia betul-betul melakukan pentrainingan data secara eager. Ya, sangat mengusahakan, apalagi kalau kalian nanti melihat dengan SVM, Super Vector Machine, algoritma itu lebih betul-betul menerapkannya sangat eager karena dia mencari betul-betul decision boundary berdasarkan margin dan sebagainya. Sehingga untuk pengerjaannya sedikit lama. Oke, nah ini variansi ya, variansi dari NN. Yang tadi kita udah cerita awal adalah KNN, ada template reduction, ada super vector nearest neighbor classifier, adakah super vector nearest neighbor, ada weight super vector nearest neighbor. Nah, sebenarnya konsepnya sama aja, tetapi yang ke bawah ini dia akan menggabungkan beberapa teknik. Ya. Nah, kalau nearest neighbor seringnya tadi kan memang kita mencocokkan majority vote-nya ke sebanyak K. Tetapi tetap aja kalian harus mengukur apa ya? Distance. Ya. Maka oleh karena itu, kita bisa buat satu algoritma, kita menggunakan algoritma. Ini algoritma ini udah lumayan lama, tahun 90-an, bukan perbaikan ya, variansi dari KNN. Jadi dia menggunakan yang namanya proses editing di sini. Proses editing. Jadi saya akan mengurangi jumlah prototipe dari data latih saya. Ini yang kita sebut sebagai template reduction. Ya.
Oke, sehingga apa? Sehingga kemampuan dia untuk melakukan generalisasi data itu semakin cepat. Yang kedua, meskipun dia ada ada cross editing sehingga bisa mengeneralisasi bentuk prototyping, kita menggunakan ada SVKNNC. Ini agak baru, metodenya agak tahun 2006. Jadi konsepnya ini kita gunakan ada KNN, SVM dengan partisi algoritma. Jadi kita akan mereduksi data latih. Jangan rusak ini. Oke. Kita akan mereduksi data latih kita untuk meningkatkan hasil prediksi. Dan semakin sedikit hasil reduksian kita, maka makin cepat penggunaannya. Jadi kita punya satu dataset yang besar. Kalau saya bisa gambarkan untuk yang ini. Saya bisa gambarkan untuk yang ini. Mungkin gambarannya mungkin seperti ini. Saya punya dataset yang besar nih ya. Saya punya dataset. Saya gunakan dulu SP ya. Lalu saya dapatkan vektornya, vektor supportnya. Saya dapat vektornya. Saya gunakan algoritma partisi ya. Saya gunakan algoritma partisi. Di sini dalam hal ini berarti saya menggunakan Cummins ya. Lalu saya dapat vektor. Saya dapat vektor yang sudah terbobot ya. Saya dapat vektor yang sudah terbobot, baru saya bisa menggunakan KNN. Saya gunakan KNN. Oke. Saya gunakan KNN. Baru saya bisa mendapatkan kelas dari sistem saya. Ya. Berarti saya bisa bilang dari sini sampai sini saya melakukan proses seleksi. Seleksi dari apa? Seleksi rekor saya. Dari sini sampai sini saya lakukan pembobotan. Sisanya ini saya melakukan klasifikasi. Ini klasifikasi. Ya. Nah, kira-kira untuk SVKNNC adalah seperti itu. Kerangkanya ya, kerangka secara sederhana. Nah, kalau kalian mau baca, ini diciptakan ada orang India namanya Sri Prasad, nanti coba silakan kalian baca tentang support vector nearest neighbor. Kalau nggak salah namanya Sri Prasad. Kalau KNN kan diciptakan Wu Kumar gitu. Nah, perbaikan dari TRKNN ini juga dipakai dan dikembangkan oleh orang lain juga, tapi namanya adalah support vector nearest neighbor. Ya, saya lupa namanya, tapi sekitar 2009 atau 2010 itu diciptakan algoritma ini. Jadi dia juga mereduksi data latih, tetapi dia menggunakan prinsip saya hitung berapa kali. Ya, sehingga dia bisa menerapkannya dengan cara apa? Dia akan mengukur berapa nilai L-nya atau nilai yang sama dengan kelas yang dituju dan juga nilai R-nya. Kalau kelasnya berbeda berarti saya akan mengukur nilai R-nya. Sehingga saya bisa dapat apa? Sehingga saya bisa mendapat derajat signifikansi. Ya, derajat signifikansi berdasarkan apa? Berdasarkan thresholding atau batasan dari data set tersebut. Aduh, saya bingung, Bu. Apa sih? Jadi intinya yang penting pada KSPNN ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu kita sebut sebagai signifikan degree. Ada signifikan degree-nya. Ya. Nah, signifikan degree ini dipakai dengan cara apa? Kalau mengingat pembelajaran LDA, berarti kan kita membangun hyperplane. Nah, hyperplane itu kan fungsi tujuan. Ya, yang fungsi tujuan Y sama dengan AX plus B. Nah, fungsi tujuan tersebut itu yang nantinya kita akan lihat data latihnya itu menuju ke sana atau tidak. Nah, rentangnya itu adalah dari 0 sampai 1, seperti biasa ya. Jadi semakin nilainya mendekati 1 berarti
relevansinya semakin tinggi untuk menjadi suatu vektor support, ya, vektor pendukung saya seperti itu. Ada pusing saya, Bu, apaan sih ini? Bersabar ya, gitu ya. Nah, apa gunanya gerbang ambang batas atau thresholding di sini? Nah, thresholding atau ambang batas tersebut kan kita terapkan dari 0 sampai 1. Jadi, semakin teman-teman mempunyai thresholding yang tinggi, berarti relevansinya tadi itu semakin tinggi ya, semakin tinggi sehingga dia lebih cepat lolos. Kalau misalnya dibilang OT saya sama dengan 0, OT saya itu sama dengan 0, berarti yang lebih tinggi dari 0 itu merupakan apa? Lebih tinggi dari 0 itu merupakan nilai yang nanti kita pilih. Gitu. Jadi kita harapkan super vektor yang didapatkan nilainya lebih tinggi daripada ambang batas yang saya punya. Nah, untuk rumus-rumusnya ada ya di belakang, teman-teman baca sendiri. Nah, kalau berbeda antara KSPNN dengan WKSPNN, bedanya cuman yang satu diboboti lagi nilai K-nya. Ya, diboboti lagi nilai K-nya. Jadi 11-12 dengan KSPNN hanya saja yang satu diboboti. Gitu aja, ya. Ada perhitungan terbobot saya hitungan ini. Ya. Kalau perhitungan terbobot ini sama seperti menghitung di artificial neural network. Apa lagi itu, Bu? Oke. Gitu ya. Oke. Ini algoritmanya. Ya, ini untuk KNN. Kalian punya dataset. Ya. Dihitung per kelas labelnya, hitung jarak antara data tes ke semua data latih atau data training teman-teman. Kita akan memilih K berdasarkan data training yang sudah ada, voting berdasarkan argumen maksimum, ya, dihitung seperti itu. Jadi mudah ya, jadi mudah untuk pengerjaannya. Jadi tidak sesusah yang kita kerjakan. Oke. Kalau untuk super vector nearest neighbor ada yang kita sebut sebenarnya yang tadi TRSVKNN nggak saya pakai, langsung kita pakai KSVNN. Jadi ini kita nggak lazy learning, tapi dia semi eager learning. Jadi tengah-tengah dia antara lazy dengan eager learning. Ya. Algoritmanya seperti ini. Nanti kita akan mengukur dia ada nilai kiri dan nilai kanan. Untuk algoritmanya ada di sini ya, jadi baca sendiri ya. Ini untuk equation-nya. Nanti di sini ada equation berapa. Kita merefer ke sini. Oke. Nah, ini mungkin sedikit example-nya. Kita coba kerja ya. Mungkin pakai Excel aja biar cepat. Oke, kita coba pakai ini. Hilang tuh. Ini nomor X, Y, plus.
Ya. Ya, oke. Udah nih ya. Berarti kalau yang dari sini, yang pertama yang kalian hitung apa? Jadi berdasarkan soalnya, kalau kita lihat soalnya, dia ada X sama dengan 4, Y sama dengan 2, berarti itu data tesnya. Ya. Misal saya mengukur K sama dengan 5. Ya. X sama, jangan di sini. Teman-teman menghitung X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Nah, ini masuk kelas apa? Kalau teman-teman punya nilai tetangga terdekat yang mau dihitung itu adalah 5. Kita pertama gunakan algoritma K nearest neighbor. Jadi apa yang dihitung pertama adalah jarak. Jarak kita menggunakan apa? Kita menggunakan jarak Euclid. Jadi dia bilang di situ untuk jaraknya adalah dihitungnya jarak itu kita menggunakan algoritma perumusan mana tadi ya? Ini ya, Euclid distance, di mana kalian bisa menghitung sigma antara nilai P ke I dikurangi Q ke I, baru kita pangkatkan 2. Oke? Oke ya? Oke. Kita akan hitung jaraknya. Ada yang bisa hitung buat saya? Jadi data latih, udah kelihatan belum Excel saya? Belum ya? Belum, Bu. Oh, belum ya? Waduh. Sebentar. Stop sharing ini, stop sharing. Oke. Nih ya. X4, Y2. Berarti jaraknya kalau menggunakan Euclid tadi sigma dari P ke I dikurangi X ke I. Oke. Ada yang bisa bantu saya? Ukur jaraknya antara data latih, kalau berdasarkan rumusnya dia bilang data latih ke data testing ke data latih. Oke, ada yang bisa? Ayo lu, ada yang bisa tak? Ada yang bisa? Ayo. Ada yang bisa kerja? Diam-diam semua ngerti atau nggak ngerti nih? Ada yang bisa? Berarti saya hitung dari mana ke mana nih? Saya hitung dari mana ke mana ini? Coba ada yang berargumen. Siapa yang argumennya ke saya? Dulu partisipannya. Siapa ya? Oke. Siapa ya? Oke. Saya langsung nanya deh. Alvin, boleh?
Silakan. Saya kurang dari mana ke mana? Ya, Alvin? Ya, Bu. Iya. Kenapa Coba tadi? dijawab. Berarti saya ngitung jarak, saya kurang dari mana ke mana? Untuk data 1. Silakan. Jawab. Hmm, kurang tahu saya, Bu. Aduh. Oke, saya pindah lagi. Saya nggak tahu, Bu, itu apaan. Oke, Carlos. Saya kurang tahu juga Bu, masih agak bingung gitu Kenapa kok nggak kalau tahu? ini. Kalau apa secara tadi yang Ibu jelasin sih kayak masih nangkep dikit gitu Bu, nggak sepenuhnya paham. Cuma rencana saya tadi mau pelajarannya dari contoh aja Bu, jadi kurang bisa Oh Bu. gitu. Oke, oke, berarti kita sama-sama ya. Oke, berarti tadi kalau berdasarkan rumusnya, dia bilang saya punya set di mana itu adalah data tes, di mana data tes itu misalnya saya punya ada X dan Y-nya itu adalah label yang tidak diketahui. Maka saya akan mengukur yang pertama, dia bilang gini, calculate the distance, hitung distance dari X aksen ke nilai X. Nah, distance between data test to each vector set training data, store it in D. Nah, misalnya dia bilang seperti itu. Berarti apa? Saya akan mengukur semua dari data test ke setiap vektor atau nilai di data training saya. Baru saya simpan di satu tempat yang saya sebut sebagai vektor, bukan vektor, fitur D. Nah, D itu apa? D itu adalah distance atau jarak. Gitu ya. Berarti saya ukur dari mana? Dari ini. Kalau yang ini tadi saya sebut sebagai data apa ini? Ini saya sebut sebagai data apa? Kalau data aktual ini? Data training atau data testing? Hah? Training Kalau ya data kalau nggak ini? salah, Bu. Training. Kalau ini data testing. Ya, oke. Ini data testing. Ini saya tulislah ya, biar tidak lupa. Ini data tes. Nah, sisanya ini berarti data training. Ini K-nya adalah berapa tetangga terdekat yang nanti saya mau pilih. Nah, tadi dia bilang, silakan kamu orang hitung dari data testing ke data training. Berarti adalah sama dengan jarak antara apa? Antara setiap data ini ke sini. Ya, berarti X dengan X, Y dengan Y. Paham ya? X dan X, Y dan Y. Berarti apa? Berarti saya akan kurangi ini dengan X dari data training, ya kan? Ya, saya pangkat 2, karena dia sigma, berarti apa? Saya plus ya, antara ini dan juga ini. Oke, bisa ya? Ini juga pangkat 2. Gitu. Oke. Nah, yang lainnya gimana? Sama aja, tapi yang nggak berbeda adalah data testingnya. Berarti ini yang depannya berarti kita buat jadi absolut, ya kan? Oke. Absolut. Begini. Bisa? Ya gini dulu. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang dia bilang kalau sudah kamu hitung jarak atau tadi ini kita sebut sebagai apa? D ya. Dia bilang apa algoritmanya? Dia bilang kalau udah kamu buat begitu, kamu pilih K nearest neighbor. Kalau udah kau pilih, kamu voting
weighted class-nya, dipilih yang mana, yang paling gede. Ya, pilih argumennya yang paling besar, mendekati 1. Kalau 0 berarti argumen kalian itu salah. Jadi kita pilih ya, yang paling besar itu sebanyak 5 nearest neighbor. Nah, 5 nearest neighbor yang terdekat dari saya itu berarti ada ini. Saya kasih tanda apa ya? Saya kasih tanda bintang aja ya. Ada ini, ya. Ada ini 2 ya. Ada ini udah 2. Kita perlu 5. 3, ya. Paham ya? Ada 4 di sini. Ini 4. Ini 5. Nah, Bu, ini dengan ini nilainya sama, dengan ini nilainya sama. Boleh nggak saya pilih ini misalnya? Oh, boleh aja. Kamu pilih ini, boleh. Nilainya sama aja. Ya, random aja kita pilihnya ya. Kita random saja untuk milihnya. Berarti untuk 5 tetangga terdekat saya pilih rekor kedua, ketiga, keempat, ke-8 dan ke-10. Ya, ini tetangga terdekat saya nih. Ini tetangga terdekat saya. Ya, kita ambil berdasarkan argumen yang memberikan nilai terbesar. Yang memberikan jarak terkecil ya. Nah, kalau sudah kita melakukan voting argumennya, berarti kita coba voting. Jangan tulis ini, di sini aja, tengah ya. Kita voting untuk semua kelasnya. Kita coba voting, kelasnya ada kelas 1, ada kelas 2. Nah, kelas 1 ini ada berapa banyak? Nah, dari 5, kelas 1 ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. Sedangkan kelas 2 ada 1, 2. Di sini 2. Ya, kita voting argumen dari berdasarkan argumen maksimum, berarti yang paling banyak kalau kita menggunakan K sama dengan 5, dia masuk ke kelas nilai kelas 1. Ini ya, jadi kita bisa buat simpulannya jika data tes X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2, untuk tetangga terdekatnya K sama dengan 5 masuk ke kelas 1. Gitu aja. Gampang ya? Ya, Bu. Kalau saya pilihnya itu K sama dengan 2, boleh aja. K sama dengan 2 berarti ini dengan ini. Ya, berarti dia masuk kelas 1 ada 2, kelas ini ada 0. Berarti berdasarkan voting, dia masuk ke kelas 2. Begitu saja? Bisa? Bisa untuk KNN? Untuk KNN bisa ya? Ada yang bertanya untuk KNN? Ada yang bertanya? Itu yang Semua pilih bisa? 5 itu yang paling dekat ke 1 ya, Bu, itu ya? Yang 5 yang tadi kepilih itu. 5. Ya, itu kan ada 1, ya 1,4 gitu. Itu pilihnya tuh karena paling dekat ke 1. Jarak terpendek. Jarak terpendek ya. Oh. Pilih jarak yang terpendek. Ya. Gitu aja. Atau yang paling dekat dengan ini mana sih gitu. Jadi kalau mau saya sederhanakan, yang pertama kita sudah punya data ini, training, data testing, kita hitung jaraknya dulu dari data testing ke data training. Abaikan kelas ya, abaikan kelas. Setelah kita hitung, kita akan melihat jarak terpendek. Mana sih jarak terpendek? Sebenarnya tadi yang argumen maksimum 0 dan 1 itu harusnya di sini saya tulis 0 atau 1.
Kalau dia ini begini, berarti saya bisa tulisnya ini sama dengan 1 sebenarnya. Berarti dia terpilih ya, argumennya itu adalah 1. Berarti ini yang saya pilih. Ya, berarti argumen lain itu saya anggap 0. Ya, kayak gitu. Atau kalau kamu mau lebih detail lagi, nilai ini kamu sorting. Sorting dimulai dari yang paling kecil. Ya. Dan kalau yang ini kan saya nggak sorting nih, saya nggak sorting. Nah, kalau sorting baru kita urutkan. Oh, 1 sampai 5 itu record mana saja atau objek mana saja. Dipilih 5 teratas. Seperti itu. Jadi ini yang 5 teratas kita berikan argumennya sama dengan 1. Kalau berdasarkan algoritmanya mungkin seperti itu ya, kalau dijelaskan. Lebih singkat dan ringkas. Oke, Ben? Oke, Bu. Oke ya. Jadi begitu. Tergantung kamu mau pilih K-nya itu berapa. Ya, kalau K-nya cuma 1 boleh. Ya. Kalau K-nya 10 boleh. Ya, tapi perhatikan lagi yang kayak tadi ya, apakah saya mengajukan lokalitas saya atau tidak. Begitu. Ada lagi yang bertanya? Bu, saya mau nanya. Itu kan jaraknya ada beberapa yang sama ya, Bu ya? Kalau dilihat ya. Yang buat kayak contohnya nomor 2 gitu. Dia tuh sama kayak nomor 7, 9, sama 11 gitu. Nah itu pilihnya gimana ya, Bu? Di random aja. Jadi tadi saya udah sampaikan ya. Kamu mau pilih nomor 2, kamu mau pilih nomor 7, kamu pilih nomor 9, boleh-boleh aja. Karena untuk ukuran jaraknya itu sama. Nanti mempengaruhi hasil nggak ya, Bu? Ya pasti pengaruh. Pengaruh di dia masuk ke kelas apa. Gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Jadi misalnya saya nggak pilih ini nih, saya nggak pilih ini. Ini saya nggak pilih, saya pilihnya yang ini misalnya ya, saya pilihnya yang ini. Berarti kan kelas 2-nya yang 3, kelas ininya cuma 2. Ya, berarti kalau tadi saya pilihnya nomor 11, berarti saya masuk ke kelas 2. Gitu. Gitu ya. Jadi lebih enaknya mungkin kalian bisa melakukan sorting ya, sorting supaya melihat tuh misalnya 5 teratas. 5 teratas apa aja, tapi biasanya kita bisa memilih secara random. Oke? Untuk ini bisa ya? Ada lagi yang bertanya? Ada? Tidak ada? Aman ya? Kalau aman, kita pindah ke algoritma selanjutnya, yaitu algoritma KSPNS. Dia bilang inisialisasi, data training, K-number, threshold. Kita tentukan threshold ya, threshold biar gampang saya tentukan 0. Kalau udah, kita akan hitung LV dan RV. Sebelumnya dia bilang calculate distance from N to another data training. Berarti setiap data latih kalian akan menghitung. Jadi data training 1 ke 2, 1 ke 3, sampai 1 ke N. Antara mereka. Kalau sudah, dia bilang kalau udah, dia akan menentukan pilih nilai DT sebagai data training berdasarkan K-nearest neighbor. Ya. Jadi misalnya kalau udah hitung jarak antara data training itu, silakan kalian pilih berdasarkan K yang terdekat. Jadi mana dipilih? Kalau saya biasa pilih per kolomnya. Misalnya tadi 5 atau 3. Biar mudah misalnya 3 saya pilih. Setiap kolom misalnya dari training 1 itu dia data apa aja yang masuk ke situ. Kalau sudah baru kita hitung RV dan LV. Ya, dilihat kalau dia merupakan sama kelasnya, saya akan masukkan ke LV. Kalau tidak, saya masukkan ke RV. Baru kita menggunakan equation 1 dihitung ya. Kalau dia itu nilai SD-nya lebih besar sama dengan T, kita simpan ke dalam
satu tempat kita sebut sebagai variabel template untuk prediksi. Nah, itu yang merupakan template reduction dari algoritma kalian untuk melakukan prediksi. Jadi, begitu ya caranya. Kita coba. Saya pindah ke SPNS. Oke. Ini ya. Saya punya ini data. Saya punya data ini. Tadi dia bilang, silakan kamu orang bikin hitung jarak. Hitung jarak dari masing-masing data training. Oke, ini data ke berapa? Ini ada 1, 2, 3, sampai 18 berarti ya. Salah ding. Ke bawah. Biar gampang. Ini ya. Sampai 18. Saya hitung sampai 18. Oke. Ada yang mau bantu saya hitung? Oh, enggak, Bu. Ada yang mau bantu saya hitung? Boleh? Saya lebar kolom, saya jadikan aja biar nggak terlalu gede. Oke. Oke. Berarti kalau ini kolom diagonalnya pasti 0. Kalau ukur diri sendiri pasti 0, ya kan? Baik. Berarti kita hitung dari kolom ke baris. Ini ke sini berarti 0. Ini ke sini berapa? 1 ke 2, 1 ke 3, sampai 1 ke 18. Ada yang bisa hitung untuk saya? Siapa ya? Saya kasih remote control kan hitung kelas sampean. Hitung jarak kan nggak tahu nih caranya. Siapa ya? Hana ya, Hana. Silahkan Hana. Kolom ke baris ya. Dari 1 aja deh, dari 1 biar bisa kamu tarik ke bawah. Satu ke 1 gitu ya kan. Jangan lupa akar ya. Buka lagi kurung 1 lagi. Pangkat 2 jangan lupa. Oke, berarti bisa tarik ke bawah ya. Maren, kamu udah absolut belum, Dek? Absolut depannya ya, berarti ya. Jadi absolut, C2-nya juga di absolut. Itu enggak di absolut. Itu enggak. Karena dia itu bergerak ya kan. Coba ditarik, apakah dia berpindah atau tidak? Jadi 0 semua ya. Baris kolom ya.
Turun ke bawah. Masih 0 ya? Bisa, Hana? Bu, sebenarnya saya apa udah bikin rumusnya, udah turun ke bawah, udah bener, tapi masih ada error nunggu. Oh ya udah, nggak apa-apa deh. Oke, nggak apa-apa. Oke. Mungkin kita butuh rehat bentar ya. Mungkin kita butuh rehat bentar, nanti kita akan lanjutkan lagi jam 10 ya, biar otaknya fresh dulu ini. Saya lihat kayaknya udah berasap otaknya. Udah berasap belum ini rasanya? Ketua kelas, kita rehat bentar ya. Jam 10 baru kita masuk lagi. Nah, sebelumnya kita absen dulu ya.
Siapa nih nggak masuk? Bu Bagus nggak masuk? Tadi ada, Ada Bu. kabar? Tadi ada, cuman katanya kalau misalkan dia nggak pas absen nggak ada, katanya lagi disconnect. Gitu. Iya, Bu. Tadi Rian? dia chat saya lewat Zoom. Rian? Hadir, Bu. Hadir. Yudis? Yudhistira? Yudis lagi vaksin, Bu. Vaksin. Ini yang telat nih kenapa nih? Siapa nih? Leonardo? Leonardo ada? Tadi mati lampu, Bu. Leonardo ada? Tes. Sorry, Bu. Tadi mati lampu, Bu. Oh. Siapa nih? William? Parkiras William? Ada? William ada nggak? Akhiras nggak datang, kenapa? Siapa? Jason? Nggak ada kabar saya, Bu. Oh gitu. William. Kamu cek lagi ya. Cuma satu nggak hadir. Saya akhiran waktu Jason. Satu aja ya. Benar ya? Oke, save. Udah ya? Berarti satu orang aja ya. Oke. Baik, kita rehat bentar sampai jam 10 ya, teman-teman. Oke, kita ketemu sebentar jam 10. Boleh ke toilet, makan dulu, boleh. Minum dulu, peregangan dulu. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa nanti jam 10. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Sip.